11 Gerbong Kidul merangkap Babinsa Kelurahan Sukajaya. Nah, di sini adik-adik tahu nggak arti Babinsa? Boleh kita nanti jelaskan. Babinsa, Bab Bintara, Binsa, Bin pembina, Sanya desa. Jadi Bintara, pembina desa. Nah, tugas kami merangkap karena di sini kosong akan menjelang pelaksanaan pilkada, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati nanti sebentar lagi ya. Nah itu. Kemudian Satuan Koramil 11 Gerbong Kidul. Kami tugas di sini baru 4 tahun 6 bulan. Karena sebelumnya kami di satuan di Bandung, di Aceh, di Papua, kemudian di Jakarta, dan terakhir sampai saat ini alhamdulillah ada di Garut. Kami tinggal di perumahan Sejati Asri, Jaya Waras, Blok N9, RT 4, RW 15, Kelurahan Jaya Waras, Kecamatan Tarogong Kidul. Kami tinggal di sana sudah hampir rumah 20 tahunan. Nah itu. Kemudian untuk selanjutnya perhatikan sini deh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik semua, karena yakin bahwa adik-adik ini adalah nanti penerus kami, penerus bapak, penerus ibu yang hadir di sini. Jadi 10 tahun, 15 tahun nanti ada yang jadi guru di sini, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi dan lain sebagainya. Nah, perhatikan sini. Di sini kami akan memberikan materi tentang perundungan. Apa sih perundungan itu? Nah, di sini kami materi sudah kami catat. Tolong diperhatikan ya. Perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, pelecehan seksual, mental, psikologis, dan lain sebagainya. Nah ini, perundungan ini sering terjadi di lembaga, di sekolah, di pesantren, bahkan perguruan tinggi, dan juga di kantor instansi juga. Namun perundungan ini perilaku adik-adik, terutama ini banyak kejadiannya di tingkat sekolah, ini sering terjadi. Jadi perundungan ini contoh apa sih? Perundungan merupakan perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang dapat terjadi di dunia nyata ataupun dunia maya, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Nah di sini deh, perhatikan ya di sini. Tolong kepada adik-adik yang kelas 6, kepada adik-adiknya dari kakak kelas terutama, tolong jangan berbuat menyakiti, meremehkan, dan lain sebagainya. Terutama secara fisik, suka dilakukan pemukulan, nonjok, nyubit, nendang, dan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa yang tidak baik. Nah, perilaku tersebut ini berbahaya, tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Apalagi kita satu alma mater sekolah di sini.
Yang kedua, kita lingkungan hidup kita ini satu kampung. Jadi tidak boleh adik-adik merasa saya merasa lebih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini akan ada sanksi yang adik lakukan. Jadi upami ayah anu pengeroyokan di kakak kelas ke adik-adiknya, nah ini dapat sanksi. Dan apabila ini terjadi, tolong adik-adik ya laporkan ke guru, ke pak kepala sekolah kalau ada yang merasa dirinya dihina, diledek, dicaci maki, kemudian dipukul, dijambak, didorong, yang intinya bisa orang itu merasa sakit hati, tidak nyaman, tidak tenang. Jadi perilaku tersebut laporkan ke ibu guru, ke bapak guru. Jangan lapor ke orang tuamu, nanti dulu itu. Itu kita selesaikan apabila ada masalah-masalah di lingkungan sekolah. Jelas ya adik-adik ya? Jelas? Nah, tidak boleh terkenginya adik-adik melakukan terutama kekerasan. Ya, contohnya nonjok, mukul, ngajamret, ngadorong, nendang, apalagi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Ini tidak boleh. Adik-adik ini kemarin ada kasus yang terjadi di Jawa. Satu dibully sama 12 orang, dirundung, dirempuk. Apa yang terjadi? Hampir tewas, hampir meninggal. Ini sampai ke tulang rusuknya patah. Dia dibawa ke rumah sakit. Yang 12 orang itu, bayangkan, diproses oleh kepala sekolah, kemudian diproses oleh hukum kepolisian. Nah, perhatikan sini deh ya, perhatikan sini. Nah, kami harapkan tidak terjadi di sekolah ini. Nek, ulah bikin kejadian. Kita yang merasa kelas atas, kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan sebagainya, kepada adik-adik itu kita harus saling menyayangi, saling membantu apabila ada sesuatu hal yang perlu dibantu. Nah, ini banyak kejadian, baik di pesantren, di lembaga sekolah, ataupun di asrama. Nah, ini faktornya dari mana bisa terjadi perundungan, bully. Yang pertama, biasanya ini faktor yang terbanyak keluarganya berantakan. Ibu bapaknya pasea wae. Nah, anak nate hoyong perlindungan, hoyong mencari keamanan, tidak ada boro-boro aman. Ibu dan bapak besok para sea wae. Itu. Yang kedua, ini nyata dari main game. Ada yang suka main game? Cung. Wah, banyak sekali ya. Ini main game yang suka berkelahi, peperangan, ataupun perkelahian. Kenapa? Ya, turun. Karena adik-adik itu jadi tertanam. Akhir nama apa ya? Jadi pikirannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya biasanya kejadian karena jengkel. Ya, jengkel di sekolah tes. Banyak yang hilang barang. Saya kamari lebih paslon. Nah, itu menimbulkan kekecewaan, kakuhul. Ayeuna hilang buku, hilang uang yang ada bawa ke sekolah. Nah, makanya adik-adik harus lebih betul-betul mengamankan barang-barang tersebut, karena itu bisa menjadi faktor. Apabila ada kejadian seperti ini, nah tolong ya adik-adik laporkan ke guru,
Karena guru itu bapak kita, orang tua kita selama berada di sini. Jangan sampai nuduh ataupun apalagi melakukan kekerasan. Ini ada sanksinya. Nah, jangan sampai kejadian, ya perhatikan sini deh. Kejadian yang sudah itu. Jadi di proses kepolisian, bayangkan kalau keluarganya tidak terima, ada yang bisa masuk penjara. Walaupun di bawah umur, tetap kalau keluarganya tidak terima. Nah, kemarin yang terbaru di Bekasi sama perundungan juga, satu dikeroyok oleh 48 orang. Itu anak SMP dan SMA. Jadi bikin geng, bikin grup. Setelah itu dilaporkan, ketangkap. Karena ketangkap satu mudah deh, mudah. Lu ikut keroyok ke sana, oh si A, si B, si C. Nah itu gara-gara apa? Itu gara-gara SMS ke temenan, saling menghina, saling ejek, memfitnah dan lain sebagainya. Karena di sana tegas, Bupati, Kapolres dengan Pak Dandim, karena sering kejadiannya, sampai diwarah Pak, 48 orang itu masuk penjara. Mau nggak adik-adik kalau berbuat begitu masuk penjara? Mau tidak? Nah, kalau sudah kerana hukum ke penjara, repot sadayananya. Repot guru, ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, orang tua, kemudian babinsa, babinmas dipanggil. Kenapa ini bisa terjadi? Berarti tidak ada pembinaan. Namun sebetulnya bukan tidak ada pembinaan, ya itu gara-gara HP ya. Nanti adik-adik tolong main HP